Saudara-saudara sekalian, mari dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi ini, Yohanes dalam suratnya menyebut pencobaan yang ada di dunia ini sebagai keinginan mata, materialisme, ya, keinginan daging, hedonisme, dan keangkuhan hidup, egoisme. Banyak contoh-contoh di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini, para nabi yang sudah dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh Bapak Yahweh sendiri, tetapi mereka jatuh karena melanggar apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Contoh pertama, Adam, ya. Adam ini dengan segala kekuasaan yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepadanya, menguasai Taman Eden, menguasai binatang-binatang, tetapi dia tetap kena bujuk rayu. Karena apa? Karena keangkuhan, keegoisan, ya, karena hedonisme, keinginan daging ini. Dia ingin berkuasa lebih, padahal kuasanya yang diberikan oleh Bapak Yahweh ini sudah luar biasa, ya, menjinakkan binatang-binatang buas. Itu tidak sembarang orang, saudara-saudara, ya. Tidak perlu bekerja keras, dia tercukupi segalanya. Tetapi karena godaan dari si Satan, maka kamu kalau makan buah ini akan dapat melihat, dapat mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Keinginan dari dirinya itu yang membuat akhirnya dia terjatuh, melanggar apa yang ditetapkan, apa yang diperintahkan oleh Yahweh. Ya, sederhana saja sebenarnya masalahnya, tapi Bapak Yahweh itu kalau mengatakan A, ya harus A. Tidak bisa ditawar, saudara. Tidak ada negosiasi. Apa yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh A, ya harus A. Tidak bisa dirubah sedikit pun. Tidak ada kompromi itu. Ya, akhirnya terpaksa Adam diusir dari Taman Eden. Bapak Yahweh tetap mengasihi dia, tetap menolong dia dengan membuat korban yang pertama, membuatkan baju dari kulit binatang untuk menjadi penutup aurat dari Adam dan Hawa. Bapak Yahweh tetap mengasihi, saudara. Dan yang kedua, Musa. Ya, Musa ini diperintahkan oleh Bapak Yahweh pada waktu diprotes oleh orang-orang Mesir. Kita lebih enak di Mesir. Kita lebih enak di sana. Ada makanan, ada minuman. Tapi di sekarang ini bagaimana? Kita kehausan. Ya, orang-orang Israel protes kepada Musa. Pada waktu itu Musa tidak bisa mengendalikan emosinya. Harusnya Bapak Yahweh memerintahkan, katakan pada gunung batu itu keluar air, gitu. Tetapi karena Musa emosi, maka gunung batu itu dipukul pakai tongkatnya. Betul, airnya keluar. Tetapi Musa melanggar perintah dari Bapak Yahweh, sehingga dia tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita lakukan, kita tanya, kita minta petunjuk dari Tuhan. Lebih baik kita diam daripada kita membuat keputusan yang spontanitas tetapi melanggar dafar Elohim. Itu yang kita perlu hati-hati. Dan yang ketiga ada lagi Saul. Ketika waktu itu orang-orang Filistin akan menyerang bangsa Israel, Saul ini ketakutan. Sebenarnya Samuel bilang, tunggu aku. Jangan kamu mempersembahkan korban dulu. Tunggu aku. Nah,
Karena rasa takut, rasa khawatir, maka Saul ini mengambil alih posisi dari Samuel. Dia mempersembahkan korban. Saudara-saudara, kalau sang nabi yang dipercaya oleh Elohim ini berkata, lakukan ini, ya lakukan. Pasti Bapak Yahweh menyertai. Pasti Bapak Yahweh menolong, saudara. Yakin dan percaya. Walaupun orang-orang Filistin itu mungkin sudah dekat posisinya untuk menyerbu bangsa Israel, tapi selama Samuel belum datang, dia tidak akan mampu menyerang bangsa Israel, karena di situ ada malaikat-malaikat Bapak Yahweh yang menjagai bangsa Israel. Tapi karena rasa takut dan khawatir itu, maka Saul melanggar apa yang diperintahkan, yang dipesankan orang kepercayaan dari Bapak Yahweh, yaitu Samuel itu, ya. Akhirnya apa? Roh Elohim undur dari Saul, dan Saul tidak berkenan di hadapan Elohim. Mengerikan, bukan saudara? Kalau hal itu terjadi pada diri kita yang selama ini sudah bertahun-tahun melayani, bertahun-tahun bekerja untuk Elohim, kita studi, ya, tetapi tatkala kita sedikit aja melanggar perintah Elohim, maka kita tidak berkenan lagi di hadapan Elohim. Ironis sekali kalau hal itu terjadi. Juga yang terjadi dengan Daud. Ya, Daud ini karena keinginan daging, karena hawa nafsunya melihat Batseba, istri dari Uria. Dia ambil istri Uria, dan Uria, panglima perangnya ini, ditaruh di medan perang, ditaruh di barisan terdepan, sehingga dia terbunuh dan istrinya diambil. Daud sudah mencapai puncaknya menjadi seorang raja. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa si Satan itu tidak pernah tinggal diam. Dia mencari celah untuk menjatuhkan orang-orang kepercayaan dari Bapak Yahweh. Dengan tergoda kepada istri Uria, yaitu Batseba, maka Daud terjatuh. Betul, Daud bertobat, dan Bapak Yahweh mengampuni kesalahan dari Daud, tetapi akibat dari dosa tetap dia tanggung. Ingat, ya, Bapak Yahweh di dalam Yesus Masiah itu mengampuni kita, mengampuni segala kesalahan kita. Dia maklumi, menyadari, tetapi akibat dari kesalahan kita, kita tetap harus tanggung. Itu ingat ya, tetap harus tanggung. Lagi banyak contoh-contoh di dalam kitab suci tentang tokoh-tokoh yang jatuh. Simson, ya, tertarik kepada perempuan asing, yaitu Delila, sehingga dia terbujuk oleh rayuannya, sehingga kekuatan yang diberikan oleh Bapak Yahweh itu hilang karena kena bujuk rayu dari perempuan asing. Rambutnya dicukur, akhirnya dia kehilangan kekuatan. Tetapi apakah Bapak Yahweh tidak bisa kembali kepada Simson? Bisa, saudaraku. Tetapi sayangnya pada waktu kekuatan yang dari Bapak Yahweh itu datang, dia dapat merobohkan istana itu pada waktu pesta orang-orang Filistin itu, dan semuanya mati. Tertulis di dalam kitab suci bahwa yang dibunuh itu lebih banyak daripada pada waktu masih Simson sehat, saudara. Itu kekuatan Bapak Yahweh betul bisa kembali, tetapi akibat dari kesalahan, akibat dari dosa, tetap dia tanggung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita ingat juga Abraham, ya. Abraham ini sampai masa tuanya, sampai lanjut usianya, tetap diuji oleh Bapak Yahweh.
Ini yang patut kita contoh. Ini yang patut kita tiru. Abraham ini luar biasa ya. Imannya, ketaatannya, keteguhannya kepada Bapa Yahweh patut kita tiru. Godaan, pencobaan yang dia hadapi, dia tetap maju, teguh imannya, sehingga dapat julukan apa? Bapak orang percaya, bapak orang beriman karena keteguhannya. Ingat, ujian terakhir yang paling berat yang dihadapi oleh Abraham adalah ketika dia harus mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, di Gunung Moria. Itu kalau kita baca di dalam kitab suci kita selama ini seperti cerita biasa ya. Padahal pada waktu Abraham perjalanan menuju ke Gunung Moria itu, si Satan itu mencobai, si Satan itu menggoda supaya tujuannya itu tidak sampai kepada Gunung Moria itu. Itu tertulis jelas di kitab Yasar ya. Kitab Yasar, kita kan pakai kitab yang LAI selama ini, atau kitab Bil yang saya bawa ini ya, yang kita baca hari ini. Ceritanya tentang Abraham mempersembahkan ke Gunung Moria. Itu padahal di dalam perjalanan itu ada 3 kali Abraham itu dicobai, dihambat oleh si Satan itu. Pertama, waktu itu ada seorang tua. Ada orang tua yang datang dan dia mengatakan, "Hai Abraham, kamu itu apa sudah gila? Kamu itu anak cuma 1. Kok kamu mau korbankan ini kepada Elohimmu? Kok mau kamu bunuh? Kamu itu apa sudah gila?" Abraham tidak menghiraukan. Dia tahu orang tua tadi itu Satan, saudara. Diusir sama Abraham. Dia tidak tergoda oleh godaan seperti orang tua yang berwibawa yang mendatangi Abraham itu, seperti seorang nabi. Tapi tahu Abraham bahwa ini adalah pekerjaan Satan, maka diusir oleh Abraham. "Hai, kamu pergi, jangan menghambat apa yang dikatakan oleh Elohimku. Terus jalan lagi." Terus selanjutnya ada lagi godaan. Kalau tadi Satan tidak berhasil menggoda Abraham, dia mencoba menggoda Ishak. Nah, Ishak ini didatangi seorang pemuda yang tampan itu, yang kelihatan berwibawa gitu. Anak muda, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu sudah gila? Ya, lihat, bapakmu itu sudah tua, sudah pikun. Kamu anak satu-satunya, kok mau dikorbankan seperti itu? Tapi si Ishak ini tidak langsung mengiyakan dan langsung protes kepada ayahnya, kepada Abraham tidak, tetapi konsultasi kepada Abraham. "Ya, Pak atau Bapak, gimana ini anak muda ini kok berkata seperti ini? Jangan hiraukan, itu Satan itu. Usir dia." Seperti itu. Terus lagi, berjalan lagi. Sudah hampir mendekati Gunung Moria. Tiba-tiba ada sungai besar yang menghalangi. Pertama, dari lutut naik ke pinggul, kemudian sampai ke leher. Air itu tiba-tiba seperti mau menenggelamkan mereka ya. Menenggelamkan Abraham dan Ishak ini. Tetapi waktu itu Abraham ingat bahwa di daerah sini ini tidak ada sungai. Pasti ini pekerjaan si Satan. Maka dia mengusir lagi. Maka betul yang dilihat itu hanya padang belantara. Tidak ada sungai. Itu
Satan begitu licik. Dia memang luar biasa. Dia bisa merubah-rubah bentuknya untuk menjatuhkan orang-orang pilihannya supaya tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Elohim. Ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari godaan-godaan yang kita alami ketika kita dalam pelayanan, apapun yang akan kita hadapi, apapun yang kita akan tempuh di dalam pelayanan kita untuk menuju apa yang dikatakan oleh Dafar Elohim, mencapai perintah apa yang dikatakan oleh Elohim. Mari kita tetap tegang teguh. Ya, betul. Kalau saat ini kita sudah terjatuh, ingat, cepat-cepat tesufa, cepat-cepat bertobat dan berbalik, maka Elohim mengampuni. Tapi akibat dosa tetap, ingat ya, diterima. Alangkah baiknya bila kita tidak terjatuh, supaya pelayanan saudara berkenan di hadapan Elohim dan pelayanan saudara lancar sampai pada Yesua datang yang kedua kali. Sebagai penutup dari renungan kita pada malam hari ini, yang pertama, tatkala kita menghadapi tantangan di dalam pelayanan kita, katakan, yes hatub, ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan yang kedua, kita taat. Dan yang ketiga, cepat-cepat kita tesufa, bertobat dan berbalik, supaya kita diselamatkan, orang lain diselamatkan, dan kita menyongsong kedatangan Yesua dan sampai ketemu kita di Samayim, surga yang kekal bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yesus HaMashiach, kami bersyukur ya Bapa atas renungan firman-Mu pada malam hari ini. Dafar Elohim yang boleh kami dengar malam hari ini, biarlah ini menjadi berkat, kekuatan, ingatan bagi kami, bahwa di dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun juga, kami tetap yakin, kami tetap percaya bahwa firman-Mu, Dafar Elohim, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan melindungi kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga di dalam pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati Engkau dan berkenan kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.